Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bapak pada materi bahasa Arab ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki pelajaran kita, yaitu tentang agradul khabar, yaitu tentang apa? Tujuan-tujuan kalam khabar. Sebagaimana kita ketahui kemarin, ya, kita sudah pelajari bahwasanya tujuan-tujuan kalam khabar itu secara garis besarnya ya ada dua, yaitu faidatul khabar. Faidatul khabar artinya memberikan informasi atau memberikan informasi kepada si lawan bicara kita, dan lawan bicara kita itu adalah orang yang tidak tahu informasi tersebut, maka disebut dengan faidatul khabar. Yang kedua adalah lazimul khabar, ya, lazimah al faidah atau lazimul khabar. Itu apa? Yaitu kita memberitahukan sebuah informasi kepada lawan bicara, dan ternyata lawan bicara itu sudah tahu informasi yang bakalan kita ketahui, yang bakalan kita beritahukan kepada dia. Cuman tetap kita beritahukan kepada dia dengan tujuan bahwasanya memberitahu dia adalah bahwasanya kita ingin tahu dengan informasi tersebut. Nah, itu untuk menunjukkan bahwasanya kita mengetahui informasi tersebut, bukan untuk memberitahu kepada orang tersebut tentang informasi, tetapi kita ingin memberitahukan tentang informasi diri kita yang mengetahui informasi yang disampaikan. Itu disebut dengan lazimah al-faidah atau lazimul khabar. Selain itu juga ada beberapa tujuannya, tujuan dari kalam khabar. Yang pertama adalah izharud da'fi, yaitu untuk tujuan menunjukkan ketidakmampuan ya seseorang. Jadi orang bercerita kepada kita, ya, orang memberitakan sebuah informasi kepada kita, itu tujuannya bukan untuk mengasih informasi tentang isi informasi itu, tidak, tetapi tujuannya adalah dia motif lain. Motifnya adalah dengan informasi tersebut dia berharap kita mengetahui kelemahannya. Ya, kita tahu mengetahui kelemahannya. Atau dalam Al-Quran misalnya kisah Nabi Zakaria, ya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Kata Nabiullah Zakaria, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Nah, ini kita tahu Allah itu Maha Tahu, dan kita wajib yakin Allah itu Maha Tahu. Tapi Nabiullah Zakaria bercerita tentang dirinya, memberikan informasi tentang dirinya, tentang tulang-tulangnya, posisi fisiknya sudah lemah, rambutnya sudah beruban. Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan mengasih informasi, tetapi tujuannya adalah untuk menunjukkan apa? Ketidakmampuan atau kelemahan di hadapan Tuhan. Maka ini disebut dengan kalam dengan tujuan izharud da'fi. Jadi kalam khabar dia ceritakan tentang dirinya dengan tujuan apa? Untuk tujuan menunjukkan rasa lemah kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan izharud da'fi. Yang kedua adalah tujuan kalam khabar istirham atau isti'taf. Ya, di kita tuh apa ya? Minta kasihani, minta belas kasihan, ya, supaya orang maras. Nah, itu istirham atau isti'taf. Seperti dalam kisah Nabi Musa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Min khairin faqir
Ya, kata Nabiullah Musa, maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Karena dia kan setelah Nabi Musa itu setelah melarikan diri dari Mesir, dikejar oleh tentara Firaun sampai di suatu tempat, dia lihat orang sedang meminumkan ternak. Dia lihat ada dua perempuan yang kesulitan meminumkan ternak. Kenapa? Sumurnya tertutup. Maka dibantu oleh Nabi Musa. Kemudian setelah dibantu itu, ya, Nabi Musa kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, yaitu makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu untuk minta rahmati, untuk kasih belas kasihan. Nah, kalau rajin orang, kalau di kehidupan kita sehari-hari, belum makan lagi, belum makan lagi. Tujuannya apa? Dia berkisah belum makan tadi. Tujuannya adalah untuk minta kasihan nih. Belum makan lagi 2 hari sudah kada makan. Bukan bercerita. Ya, jangan kita jawab. Misalnya ada orang mendatang kita, belum makan lagi, kita jawab, makan sana tuh di warung banyak aja, cari situ. Itu bukan seperti itu. Dia cerita ke kita, itu tujuannya adalah untuk minta kasihani. Kayak sebagaimana kisah Nabiullah Musa tadi. Contoh lain dalam syair, misalnya di situ ada, ya, da'autuka inda kita irrajai, aku berdoa kepada engkau ketika telah harapanku putus, wal mautu minni kahablil warid, kematian terhadapku itu seperti urat leherku sudah menjadi. Da'autu lima barani albala, aku menyeru kepada engkau ketika bala menimpaku, wa auhana rijlairi siqalul hadid. Nah, ini salah satunya, ya. Tab yang berikutnya adalah izharu tahassur wa tahazzun, yaitu menunjukkan suatu kenistaan atau kesedihan. Orang coba perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kan banyak orang yang kadang-kadang berkisah doa kita. Berkisah itu untuk apa? Menunjukkan rasa kesedihannya. Maka sebagai kawan kadang-kadang kita perlu menjadi orang yang mendengarkan. Ya, orang yang mendengarkan. Meskipun misalnya kita perlu apa gitu. Kadang-kadang kita sebagai kawan kita perlu mendengarkan keluh kesah orang lain. Contohnya dalam surah dalam Al-Quran, cerita tentang Ali Imran ketika istrinya melahirkan Sayyidatuna Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika istrinya Imran itu melahirkan, dia berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan anakku sebagai perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Padahal Allah lebih tahu dengan apa yang lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan, ya. Kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku namai dia dengan nama Maryam, dan aku minta perlindungan untuknya dan untuk zuriat-zuriatnya, keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Tujuannya apa? Ya kan ceritanya kan kalau Imran ini kada salah bernazar bila lahir laki-laki kena hendak dijadikan orang yang tinggal di mihrab, orang yang tinggal menjadi ahli ibadah gitu, dididik. Ternyata dalam tradisi mereka itu ternyata yang lahir adalah perempuan. Diharapkan adalah laki-laki dengan tujuan tadi. Ya, ujar guru kami,
Orang-orang dahulu tuh pendidikannya anak-anak itu didekatkan dengan rumah Allah. Sebagai contoh itu cerita tentang Sayyidatuna Maryam ini. Keluarganya ingin mendekatkan anaknya yang akan lahir tadi ke rumah Allah, ke bait Allah. Makanya dibikinkan mihrab. Tapi yang lahir ternyata Maryam. Nah, maka berkatalah istrinya, untuk apa perkataan itu? Idharu tahassur wa tahazzun. Itu untuk menunjukkan rasa apa? Rasa sedihnya, ya. Oke, yang berikutnya al-madah. Itu memuji. Tujuannya untuk memuji. Ya. Nah, itu tujuan memuji itu kan bercerita. Ujar semalam tetamu dua abah kam ya di traktir sidin makan nyaman benar aja. Nah, itu bukan menceritakan sekadar menceritakan, tidak. Itu menceritakan kebaikan abahnya tadi tuh. Maka itu disebut dengan al-madah. Itu contohnya ya. Misalnya lagi apa di dalam Al-Quran tuh misalnya orang beriman itu bersaudara, ya. Walladzina amanu apa ya dalam Al-Quran itu, dalam surah apa itu? Dalam surah apa itu ya? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya agak lupa nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari itu Al-Qur'annya ya. Itu pujian terhadap orang-orang beriman. Banyak ya. Dalam bentuk pujian itu menceritakan tentang orang lain itu dalam pujian ya. Misalnya apa, Bapak carikan dalam Al-Qurannya. Yang berikutnya adalah al-hasu alal jaddi, memotivasi orang untuk memotivasi untuk orang itu berbuat kebaikan. Misalnya apa, manjada wajada, ialah siapa yang bersungguh-sungguh dia akan pasti dapat. Itu bukan sekadar menyampaikan itu aja, tapi tujuannya adalah untuk memotivasi orang untuk bersungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah al-fakhru. Ya, al-fakhru untuk menunjukkan kebanggaan. Misalnya dalam hadis, kata Rasulullah, ana afsahul Arabi baida anni Quraisyun. Ya. Saya adalah orang paling fasih berbicara bahasa Arab, kata Rasulullah. Ditambah lagi saya adalah orang Quraisy. Kabar informasi yang disampaikan Rasulullah itu adalah tujuannya untuk al-fakhru. Ya, untuk kebanggaan. Ya. Yang berikutnya at-tadbir, untuk memberikan perhatian. Ya, untuk memberikan perhatian. Perhatian itu ibaratnya apa? Supaya orang berhati-hati, ya. Supaya orang berhati-hati. Misalnya apa? Di situ apa jembatannya hendak runtuh. Itu kan supaya orang berhati-hati gitu. Jadi itulah ya beberapa tujuan ya dari kalam khabar. Tentu masih ada lagi yang lainnya. Ya, masih ada lagi yang lainnya tentang kalam khabar selain yang kita ceritakan di sini. Misalnya lagi apa?
Ya, istirham tadi sudah ya. Istirham, al-fakar, apa dan lainnya. Baik, anak-anak sekalian, cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti. Oke. Kemudian saya berharap apa yang menjadi materi kita hari ini tolong dicatat ya, diringkas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.